Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aji Wahyu Satrio Utomo dengan NIM 33372300029. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai model CNN dan juga model LSTM. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai membahas model CNN-nya. Dalam membuat model CNN ini, kita memerlukan beberapa important library tertentu. Di antaranya yaitu TensorFlow, Matplotlib, dan juga NumPy. Nah, library tertentu ini memiliki fungsinya tersendiri. Seperti TensorFlow memiliki fungsi untuk membangun model CNN, Matplotlib digunakan untuk memvisualisasi sebuah data, dan NumPy digunakan untuk memanipulasi sebuah datanya. Bukan hanya itu, dari library TensorFlow kita juga mengimport layers modelsnya. Lebih tepatnya TensorFlow Crush. Nah, dari TensorFlow Crush ini menginput database juga berupa database MinSet. Database MNIST atau MNIST ini adalah database yang berisi tulisan tangan yang biasanya digunakan untuk untuk menganalisa sebuah sistem pengenalan gambar pada sebuah sistem. Nah, jikalau sudah kita import library yang kita perlukan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data MNIST ini pada program yang kita buat. Setelah kita masukkan MNIST.load data dan membaginya menjadi data train dan test, setelah itu kita akan normalisasi data. Normalisasi data itu berarti kita membagi data training itu berapa banyak, data testing itu berapa banyak. Setelah kita sudah membagi data training dan data testing, kita akan masuk ke model CNN. Seperti yang dilihat pada form di atas, yang kita mengimport layers models, yang berarti model CNN ini memiliki beberapa layer. Layer yang dimaksud adalah conv2D, max pooling 2D, flatten, dan dense. Ini adalah layer-layer yang digunakan dalam membentuk model CNN. Jika model CNN sudah terbentuk, maka selanjutnya adalah kita akan kompilasi model atau mengcompile model tersebut dengan cara kita melatih data trainingnya pada model CNN ini. Data training ini dilatih menggunakan optimizer Adam. Optimizer Adam sendiri ini adalah optimizer yang digunakan untuk mempercepat data training, dikarenakan dalam membagi data training dan juga data testing pastinya data training itu lebih banyak daripada data testing, sehingga menggunakan optimizer Adam ini merupakan salah satu langkah yang efektif dalam melatih dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan oleh sebuah komputer dalam melatih data training yang begitu banyak. Setelah data training sudah dilatih, dan maka data training itu akan disimpan di dalam history, dan tergantung dengan epoch kalian, data training itu akan dilatih selama berapa kali. Mungkin dalam kasus ini saya mengatur epochnya itu 5, berarti data training akan dilatih selama 5 kali, dan epoch ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kalian, bisa menjadi 10, 3, ataupun lain-lainnya. Jikalau sudah mentraining data training, selanjutnya adalah kita mengetes data testingnya dengan cara evaluasi model. Setelah kita mengetes data testingnya hasilnya berapa, kita sudah mendapatkan hasil dari data training dan data testing. Selanjutnya adalah untuk menampilkan grafik akurasi dan loss. Tujuannya agar untuk lebih mudah untuk memperlihatkan kepada kita atau menjelaskan perbedaannya dari mana. Dan ini akan ditampilkan berdasarkan akurasi dan juga lossnya juga, berdasarkan data training dan data testingnya. Setelah itu saya juga akan menampilkan prediksi pada satu gambar. Jadi di prediksi ini hasilnya tuh angka berapa. Oke, tanpa lanjut kita lihat outputnya. Oke, dilihat outputnya, kita sudah melatih epoch selama 5 kali, terbukti dengan hasil akurasi yang berbeda dan loss yang berbeda, sesuai dengan apa yang dituliskan di atas, akurasi dan lossnya. Oke, selanjutnya kita lihat model yang dibuat atau gambar yang dihasilkan. Saya pernah lihat ini epochnya 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa bukan 5? Padahal kita memasuki epochnya itu adalah 5. Epoch ini dibaca seperti array, yaitu 1 itu dimulainya dari 0. Maka dari itu di sini tulisannya 0. 0, 1, 2, 3, 4. Tetapi ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sama saja. Oke, kita lihat data 0 ini di bawah, yang berarti ini adalah 0,8987. Itu adalah akurasi pertama yang dilakukan data training.
Setelah itu ini akan melonjak tinggi pada epoch kedua atau epoch kedua. Pada epoch kedua itu berapa? Wah, melonjaknya tinggi banget, 0,9854. Berarti benar antara gambar dan data training. Lalu sedikit lagi naik pada epoch ketiga sesuai dengan hasilnya. 0,98 belakangnya 98. Ini belakangnya 0,98 belakangnya 54. Dan akan naik terus sampai epoch kelima sesuai dengan gambar yang dihasilkan. Dan di sini juga kita bisa lihat data trainingnya itu bagaimana, akurasi validasinya itu bagaimana. Dan rata-rata yang didapatkan adalah 0,9908. Ini merupakan angka yang sangat-sangat bagus dalam memprediksi atau mengakurasi sebuah model. Selanjutnya adalah memprediksi. Model memprediksi bahwa adalah angka 7 sesuai dengan apa yang jawaban aslinya. Oke, mungkin begitu saja penjelasan mengenai CNN. Mari kita lanjut ke LSTM. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai LSTM. Untuk sintaksnya sendiri, saya mengikuti apa yang disuruh oleh dosen pengampu saya yaitu Pak Cakra. Terima kasih atas sintaksnya, Pak. Untuk membuat model LSTM kita memerlukan import TensorFlow. Seperti yang saya bilang tadi, TensorFlow digunakan untuk membangun sebuah model. Tetapi ini kita hanya import TensorFlow saja, tidak ada library lainnya. Yang ada kita dari library TensorFlow ini kita memanggil library dalam library seperti keras yang akan mengimport layernya lagi dan model seperti yang dilakukan pada CNN. Lalu dia akan mengambil dataset IMDP. Dataset IMDP ini berisi seperti kayak ulasan dalam movie, dan dataset ini akan diubah menjadi bilangan biner. Lalu setelah itu kita akan mengambil pre-processing sequence atau processing yang akan berterus menerus, lalu mengimport path sequence yang juga akan berjalan terus menerus. Setelah itu kita akan import bidirectional yang berarti nanti model LSTM ini dapat menerima masukan dari dua arah. Dan batch normalization yang berarti ini seperti prosesor Adam, mirip tetapi sedikit berbeda. Dia ini mempercepat pelatihan dari data training maupun data testingnya. Oke, setelah kita sudah memasukkan library yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah masukkan datasetnya. Sebelum masukkan datasetnya, kita meng-style bahwa max features-nya adalah 10.000 dan max line-nya adalah 200. Yang berarti max features itu berarti kita akan menggunakan 10.000 kata paling sering digunakan dalam database ini. Lalu jikalau kata-kata itu lebih dari 200, maka kita akan potong atau kita singkat menjadi 200 menggunakan max line. Jikalau kata-kata itu kurang dari 200, maka kita akan taruh 0 di depannya. Setelah itu kita masukkan data imdp.load strip data, lalu membaginya menjadi data training dan juga data testing. Lalu kita langkah selanjutnya adalah padding sequence. Padding sequence ini digunakan untuk menyamaratakan agar tidak ada yang terlalu panjang dan tidak ada yang terlalu pendek. Makanya maxlen sama dengan maxlen, xtrain, xtest. Setelah kita melakukan padding, selanjutnya adalah membuat modelnya. Model dengan bidirectional LSTM dan batch normalization. Modelnya menggunakan model sequential yang berarti model berjalan terus yang berisi layer embedding dan layer LSTM. Lalu ditambah batch normalization dan juga bidirectional. Yang terakhir akan menambahkan layer dense. Setelah model sudah dirasa sudah jadi, maka kita akan compile model tersebut menggunakan optimizer Adam. Seperti yang dibilang tadi, optimizer Adam adalah optimizer digunakan untuk mempermudah proses training sebuah data. Jadi data akan lebih cepat di training dan tidak akan memberatkan atau tidak akan memakan waktu yang lama bagi komputer. Setelah model sudah di-compiling, maka kita akan melakukan training model atau data. Sebuah data trainingnya akan di-training sesuai dengan langkahnya, dan ini akan di-training sesuai dengan epoch yang kalian tentukan. Pada kasus ini saya akan melakukan 3 saja. Pada sebelumnya CNN saya melakukan 5 kali perulangan atau 5 kali epoch. Pada LSTM saya melakukan 3 kali saja. Setelah data training sudah berhasil di training, selanjutnya adalah evaluasi model atau kita akan mengetes data testingnya seperti apa. Setelah itu kita akan print akurasi sentimental model. Yang berarti ini adalah akurasinya tuh berapa sih dari model ini. Bisa kita lihat
Akurasi dari epoch pertama 1 2 3 ada 3 epoch. Epoch pertama adalah 0,7396, epoch kedua adalah 0,9039, yang terakhir adalah 0,9400. Dan hasil akhirnya adalah akurasi sentimen modelnya adalah 0,8637. Mungkin sedikit lebih rendah dibanding CNN, tetapi ini mungkin sudah menjadi angka yang cukup bagus bagi model dalam memprediksi sebuah sentimen. Mungkin itu saja yang dapat saya bicarakan mengenai model CNN dan juga model LSTM. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat digunakan di masa depan nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawara.